Hai guys, apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar sehat, amin. Teman-teman semuanya, oke, ini aku merasa besar banget di dalam hati ya. Hari ini pengen bikin video kayak semangat banget. Em, aku melihat di sini ada beberapa dari teman-teman ini ingin menawarkan dunianya kepada seseorang. The world ya, duniamu kepada seseorang yang ada dalam pikiran kamu. Ya, seseorang ini adalah orang yang kamu cintai dan kamu sayangi. Ya, kamu ingin membahagiakan dia, kamu ingin memberikan apa aja dia, pokoknya yang penting dia sayang sama kamu. Dan bukan yang penting sih, tapi kayak gini, kamu ingin memberikan sesuatu, ya, duniamu lah kepada orang yang ada dalam pikiran kamu. Ada High Prince, beberapa dari teman-teman di sini juga ada yang energinya kurang semangat. Ada dari teman-teman ini mungkin dalam kondisi sedang merindukan atau memiliki sebuah harapan atau gede banget sesuatu yang disembunyikan ini ya, sesuatu yang mungkin dirasakan oleh teman-teman ya terhadap seseorang yang selalu dirahasiakan oleh kamu kepada orang banyak. Mungkin teman-teman ada terlibat hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan nih. Lagi berharap dia menghubungi kamu atau apa, dan aku rasa udah beberapa lama ini mungkin teman-teman kecarian dia ya, nggak ada kabar berita, tidak juga ada ya intinya kamu ngerasa ada apa sih, lagi kenapa sih dengan dia, kenapa seperti seakan-akan tambah lama kok tambah jauh gitu ya. Em, aku melihat di sini memang energinya kayak arahnya ke percintaan nih ya. Ada teman-teman di sini yang benar-benar kayak kepingin banget ada pertemuan dengan seseorang yang saat ini disembunyikan gitu ya, seseorangnya karena nggak pernah dipublish gitu. Ada Six of Swords, tetapi juga energinya ada juga yang beberapa dari teman-teman ini mengharapkan circle baru atau seseorang yang baru. Jadi teman-teman ini mau meninggalkan energi-energi yang menghambat perkembangan, pertumbuhan teman-teman ke arah kemajuan. Ya, teman-teman di sini bisa memberikan kebahagiaan apapun kepada seseorang yang ada di dalam pikiranmu. Yang sudah sejak lama ini teman-teman nunggu-nunggu kok belum aja ada kabar berita, ada kejelasan dari hubungan ini ya, ada sebuah keinginan yang cukup kuat di dalam batinnya yang paling terdalam. Teman-teman tidak pernah memberitahu kepada siapapun, apalagi mungkin menulis dalam sebuah status gitu ya, benar-benar menghindari orang ini atau menghindari orang-orang itu berpikir bahwa teman-teman ini lagi kasmaran ya. Jadi dipendem aja perasaan itu, yang membuat teman-teman ini pada akhirnya udah kayak ngerasa entah mau mendatangi atau memang benar-benar ingin perubahan di dalam keadaan hatinya ya, karena udah kayak cukup kehilangan kesempatan untuk berbahagia gara-gara sering nunggu atau merindukan seseorang yang gak jelas itu. Pada akhirnya teman-teman kayak ngarep buat bisa healing atau pergi ninggalin dia ya. Ini ada beberapa sih energinya yang seakan-akan memberikan gambaran ingin melakukan perubahan pada diri. Jadi teman-teman ini pengen berubah, pengen ada perubahan lah intinya gitu ya, entah dari cara berpikir, mentalnya ya, terus memperbaiki mentalnya, atau cara berpakaian ya, dari bentuk wajah, penampilan. Mungkin teman-teman ada yang ingin melakukan hal tersebut, dan ini dalam waktu dekat ini aku melihat teman-teman akan melakukan perubahan tersebut. Untuk apa? Yang pertama mungkin juga untuk mengobati kerinduan ya terhadap seseorang, dan kedua juga untuk menjaga diri teman-teman ini selalu sehat gitu ya, di Six of Swords. Lalu ada King of Swords.
dan ada Four of Cups ya. Orang yang sudah kamu ketahui kesalahannya nih ya, sebenarnya teman-teman sudah tahu di King of Swords tentang dirinya dia, sifatnya dia ini udah tahu teman-teman, sudah terbuka, membuat teman-teman ini sebagian nampaknya udah nggak mengharapkan lagi nih. Ada beberapa yang udah nggak ngeharapin lagi hubungan ini mau gimana sih ke depannya, udah nggak ngarepin dia lagi. Kebayang-bayang masih ya, keinget kenangan itu memang masih, emang itu kan nggak gampang dilupain, tapi untuk kembali lagi menjalin hubungan tuh kayak berat banget di sini ya. Kayak ada beberapa itu ketarik energinya untuk melakukan sebuah perubahan dan menolak hal-hal negatif, energi-energi negatif yang mencoba untuk masuk apa ya, dan ngerti bakal merusak, mempengaruhi pertumbuhan, proses kebahagiaan teman-teman ke depan. Jadi kayak banyak sekarang yang teman-teman abaikan karena di sini melihat pingin sukses atau pingin maju. Jadi hal-hal yang sudah diketahui gitu ya, dampaknya akan datang seperti apa, itu teman-teman udah bisa menghindari, udah bisa menolak ya. Aku ngelihatnya seperti itu. Lalu ada Happy Ganesha di sini. Energi teman-teman itu gairahnya udah mulai muncul, udah mulai bisa bangkit lagi ya, untuk bersatu dengan diri sendiri. Jadi teman-teman tuh udah mulai mengumpulkan keyakinan, kekuatan pada diri sendiri untuk menumbuhkan lagi gairah, menumbuhkan lagi semangat dalam kehidupan ini ya. Aku melihatnya di satu sisi teman-teman itu hatinya udah seperti legowo di sini ya, udah legowo menerima bentuk kesedihan, penderitaan yang disebabkan oleh seseorang ini yang sampai detik ini kamu sedang menunggu dia, yang sampai detik ini kamu selalu merahasiakan hubungan kamu dengan dia kepada halayak ya. Aku di sini juga lihat kamu seperti sudah mulai bisa bahagia, bahkan ada seseorang yang nggak seseorang sih, mungkin ada 2 atau 3 orang ya, atau ya kemungkinan besar 2 orang ya. Ini sedang mendekati kamu dan kamu lagi enjoy sama mereka. Bukan masalah cinta-cintaan ya, tapi kedua orang ini punya energi suka sama kamu. Dan di sini aku melihatnya teman-teman ini sudah mulai rileks, sudah mulai sabar menerima perubahan diri meskipun mungkin sangat lambat jalannya ya, tetapi teman-teman sudah melakukan penguatan lah terhadap batinnya ya, terhadap jiwanya. Jadi kalau orang-orang yang sering merengut, marah-marah, kecewa, memang akan susah untuk doa-doa itu terkabul. Tapi kalau sudah melepas, pura-pura gembira dan bahagia juga menarik ya. Pura-pura bisa ya, karena kamu menampilkan keceriaan itu kan nggak bisa pura-pura, pasti nanti ada penangkapan dari lawan jenisnya. Energi kamu itu enak, benar-benar pura-pura apa enggak kerasa. Jadi kamu nggak akan bisa pura-pura kalau dalam hal kegembiraan. Mungkin kalau by phone sama orang juga akan terbaca juga, karena energi udah banyak orang yang mulai paham ya, karena banyak kesedihan, banyak masalah dalam hidup, banyak orang yang peka dan bisa mengenali energi. Jadi kamu nggak bisa pura-pura di sini. Di Happy Ganesha ini kamu bisa menampilkan sosok kamu yang humble, ceria, dan sedikit demi sedikit tuh kamu bisa melupakan orang tersebut dan banyak rezeki yang masuk tuh kan, ya kan? Two of Cups. Jadi banyak kebahagiaan yang masuk mendekat ke kamu. Dan kamu sadari gitu ya, ini adalah hal terbaik di dalam kehidupan supaya bisa menutup energi negatif yang selama ini membuat kamu mungkin mager terus di kamar dengerin musik terus ya. Nggak masalah sih di kamar juga, yang penting jangan banyak melamun, banyak kesedihan ya, itu bisa menutup rezeki. Nah teman-teman mungkin banyak mendengarkan lagu-lagu yang enak yang sesuai dengan tujuannya, gembira ya, akhirnya mendatangkan pemikiran yang hebat, pemikiran yang kuat
Jadi pada saat cuman ngebayangin si dia yang saat ini lagi ditunggu-tunggu, akhirnya datang. Akhirnya menghubungi kamu. Ayo ngaku deh, bener nggak? Jadi beberapa lama ini teman-teman udah mulai kuat berdiri, udah mulai happy, banyak makan, banyak perubahan dalam body, wajah, penampilan semua udah berubah. Ya, terus udah mulai fresh otaknya, tiba-tiba menghayalin dia, tahu-taunya dia menghubungi kamu, dan itu memang benar. Ya, dan di saat kamu mulai melepas tuh selalu ada kayak gitu, karena kamu udah nggak nginget-ingetin dia lagi dan nggak dicampur dengan kesedihan, jadi tertutup kan aura kamu, jadi gelap. Jadi pada saat kamu gembirain hati kamu, akhirnya yang kamu inginkan ini kan kamu bayangin gitu ya, kamu hayalin, kenyataan dia ngehubungin kamu. Ada ya yang ngalamin atau memang sekarang sedang menjalankan hal ini. Nah, ini betul teman-teman, nanti akan datang dia. Two of Cups, dia akan datang ngehubungin kamu. Emang orang ini masih sayang, cuman ini kan energinya orang ini tersembunyi atau disembunyikan oleh kamu ya. Karena mungkin kamu di sini sudah punya pasangan, sudah punya anak gitu. Kamu takut juga kan kalau kamu terus terang sama orang, dan kamu lagi nunggu-nunggu dia nih, kemana sih? Nah, ini ya, dia pasti ngehubungin kamu. Oke, namun di sini aku ngelihat memang kebahagiaan ini apa ya? Kesedihan ini cuma sementara, nanti kamu banyak mendapatkan kebahagiaan, bukan cuma dari orang yang sedang kamu tunggu juga ya, tetapi dari hal apapun juga yang kamu lagi harapin. Tapi intinya cuma satu, berikan ruang bebas. Jadi jangan terlalu banyak apa ya, narik sedih, rindu tuh dibawa nangis ya. Nangisnya nangis yang positif ini Mas Manda, ya nggak ada ya nangis positif, ada kalau lagi dapet hadiah ya. Pokoknya intinya hilangin kesedihan. Akan susah kalau misalkan orang sedih itu narik energi seseorang yang lagi dipikirin, atau energi pengen ngedapetin apa gitu ya, hadiah mobil, hadiah rumah gitu. Tapi kalau kamunya dibawa happy, ngomong sembarang misal ya, dengan segitu antusiasnya, dengan segala keyakinannya, itu benar-benar bisa terjadi. Pas banget mungkin waktunya yang di saat pintu langit lagi terbuka pintunya. Jadi omongannya jadi kenyataan. Oke, ini ada Fake of Pentacle selanjutnya. Banyak yang masih denial ya. Karena sebetulnya hubungan ini tuh nggak baik dilakuin, tapi banyak orang yang nggak memperdulikan nasihat orang lain. Ya, di sini aku lihat juga terus sudah kesambung komunikasi dan terus berharap lagi, menunggu lagi, ceria lagi, ya, dapetin lagi semua apa yang ingin dicapai. Akhirnya apa? Dia datang untuk komunikasi lagi, terus kamu happy lagi hatinya, dan kamu ngedapetin tawaran kerja mungkin, atau mungkin ada orang yang minta bantuan kamu dapet cuan di sini. Karena ini sedang bertubi-tubi ya, kebahagiaan ini muncul bertubi-tubi di saat teman-teman ini sudah mengcleaning energinya ya. Yang tadi mungkin selalu sedih, tiba-tiba mulai menanamkan, mulai yakin gitu bahwa masa gue mau sedih terus sih, kayak gini lemah nih, nanti nggak bisa ini nggak bisa itu. Makanya dihilangin gitu ya hal-hal yang menghambat gitu di dalam hati, yang selalu bikin kamu kepikiran dia tapi benci. Pada akhirnya kan itu akan membuat sekat gitu ya, akan menseretkan rejeki gitu. Akhirnya kamu membebaskan dia, memberikan ruang dan waktu untuk dia. Jadi kamu nggak selalu berharap gitu kalau dia ini bisa 24 jam ya. Namanya orang yang disembunyikan pasti kan susah ya buat diajak happy ataupun ngerasain yang kamu inginkan apa, itu susah ya teman-teman ya. Itu benar-benar banyak resiko. Dia juga harus cari jalan supaya selamat, karena dia tahu kamu orang yang sudah memiliki pasangan. Ada Egg of Wands, seseorang ini kangen sama kamu kok ya, kangen saat ini juga sama seperti kamu, benar-benar merindukan kamu. Tapi nanti sih kalau dia dapat rezeki, kalau dia ada urusannya udah
selesai. Ini dia punya project ya, dia sedang ada project, ada pekerjaan, dia sibuk banget. Kalau udah kelar dari kesibukannya ini, dia pasti ngehubungin kamu dan bakal kalian tuh sering ngobrol lagi gitu. Walaupun memang diantara kamu sama dia ini bakalan kayak nggak ini ya, nggak sering komunikasi tiap hari, enggak gitu. Mungkin ada 2 minggu sekali, sebulan sekali, tapi dia akan rutin gitu ngehubungin kamu. Dan bahkan di sini ada kesempatan kamu sama dia ketemu, serius di sini, act of once ya. Dan kayak kamu tuh bakal kayak liburan gitu loh ya, bakal jumpa dia atau liburan. Tuh ada The Star nih ya, doamu yang mungkin juga terkabul. Jadi memang nih ada di saat kita bahagia ini, kita selalu akan mendapatkan apa yang kita pengen. Padahal kita cuma pengennya satu ya, dihubungin sama orang ini gitu. Nggak taunya kamu kamu melaksanakan gitu, meyakini bahwa dengan gembira ini hidup lebih enak, lebih enteng. Jadi malah banyak hal yang kamu dapet. Ya kamu bisa dihubungin dia, akhirnya ngobrol lagi, malah bisa sampai ketemuan. Bahkan ada hal lain lagi mungkin yang kamu dapat di sini. Ada The Star ya. Aku ngerasain bakal full sampai tahun depan ini kamu kayak seneng banget gitu. Hidupnya kayak seneng, kayak udah nggak beban lagi soal dia, udah nggak beban lagi dengan orang-orang yang mungkin kamu orangnya betean nih. Kalau ketemu orang tuh kadang nggak mau, kalau kamunya nggak srek gitu ya, nggak mau dideketi, tapi orang itu pada seneng deketin kamu, tapi kamu selalu bersembunyi karena kamu lebih seneng kayak explore diri, atau lebih seneng ngobrol sama orang yang disayang aja gitu. Intinya kamu sering menutup diri di situ. Cuman namanya orang-orang tertentu aja yang kamu sukain, kamu masih buka buat ketemu atau buat ngobrol. Tapi di sini kalau dari kartunya aku lihat ya, The World itu kamu orang yang cukup tenar gitu. Bahkan banyak orang yang suka gitu sama kamu. Dan kamu juga orang yang mencintai kebebasan sih, nggak suka mengatur, diatur. Tetapi kalau soal pertemanan juga kamu kayak milih ya yang enak aja secara energi, bukan dari mungkin tampang ya, tapi kamu secara energi. Dan dia mungkin juga punya batasan, dia ngerti tentang kamu. Itu kamu yang paling bisa lama bersama dengan kamu. Orang-orang atau teman-teman yang seperti ini, yang mengerti kamu, menghormati kamu, menghargai kamu, dan tahu kamu, maka kamu bakal kayak jagain dia banget. Kalau aku lihat dari kartu The Star di sini ya, ini mungkin 12 bulan ke depan ini teman-teman akan mengalami banyak keberuntungan. Ada aja. Pokoknya dalam kehidupan tuh lagi dilindungi sama keberuntungan. Jadi kalau teman-teman ada berbuat buruk, berbuat jahat sama orang lain, ini akan selalu diingatkan di dalam batinnya. Nggak boleh itu, nanti kamu begini. Nah, itu artinya teman-teman lagi dilindungin ya. Jangan gitulah, nanti aku kalau kayak gitu ngerasain hal yang sama. Enggak lah, biarin aja, itu urusan dia. Kayak gitu, itu udah perlindungan, itu udah bentuk keberuntungan teman-teman. Jadi nanti di tahun mendatang, apalagi kita mau masuki Pluto in Aquarius ya, kita baik-baik dari sekarang, nanti kedepannya tuh akan terbiasa gitu loh ya, akan terbiasa modenya seperti ini. Kalau mau ngapa-ngapain pikir dulu, nanti kalau gue digituin nggak mau, nah, akhirnya stop, nggak dijalanin lagi. Nanti banyak deh keberuntungan, satu persatu tuh bakal muncul buat kamu ke depan nanti. Jadi seseorang yang saat ini sedang kamu tunggu-tunggu ini ya, dia memang masih punya perasaan sayang, dia juga pengen ada ketemuan sama kamu, tapi untuk beberapa belakangan ini dia memang sedang sibuk bekerja dan ada urusan yang belum selesai ya. Aku rasa di sini memang kamu sangat sulit banget ngelupain orang ini. Bahkan siang, malam, pagi, sore, sedang bekerja, sesibuk apapun, lupain dia tuh susah banget ya. Bikin kamu mungkin di sini kayak energinya juga kadang turun naik ya, karena dia doang sih kamu turun naik. Ya, membuat kamu ini jarang mau bergaul dengan orang lain karena kamu kayak lagi kasmaran ya. Lagi kepinginnya mikirin seseorang ini aja. Jadi nggak sepenuhnya
bisa menceritakan kebahagiaan kamu dengan orang lain, cukup kamu dengan seseorang ini, dan kamu juga kayak bahagia sendiri. Jadi makanya kalau ruwet-ruwet sendiri mau cerita kan juga nggak enak ya, paling orang udah tahu marah-marah, kenapa nih, dikira nggak punya uang padahal bukan. Ya, ada Egg of Swords ini, kalau aku lihat teman-teman punya peluang buat bahagia ya, peluang yang bagus buat teman-teman tuh untuk sukses dalam hal cinta, keuangan, dan hal apapun di tahun ini dan tahun depan. Yang penting teman-teman di sini harus melepas ya energi seseorang yang mungkin membuat kamu sering bete, mungkin membuat sering sedih, itu jangan terlalu dipikirin gitu loh ya, dibawa slow aja supaya bisa sukses hubungannya. Karena kalau terbawa terus sampai ke dalam kalbu gitu ya, sampai jatuh sakit, yang ada teman-teman juga nggak bisa beraktivitas, nggak bisa mendapatkan apa-apa yang ya teman-teman ini orang yang nggak suka ninggalin pekerjaan kan, nggak suka orang yang males-malesan kan. Nah ini teman-teman sekarang energinya lagi males-malesan karena orang ini, makanya dibiarin aja. Nanti kalau dia ada waktu kan dia bisa hubungin, kalau tidak ada waktu ya jangan dipikirin. Dia nggak kemana-mana, aku lihat di sini di dalam kartunya dia sayang sama kamu di sini, sibuk kerja, karena dia tahu kamu siapa, udah punya pasangan. Jadi dia juga nggak terlalu mau fokus gitu ya di kamu, karena aku lihat di sini juga dia kayak rasa cemburu itu ada di dalam batin dia cukup besar. Dia takut banget di sini juga ya, takut kamu tinggalkan, bahkan dia sendiri juga nggak bisa meninggalkan kamu, bingung gitu sekarang. Beneran, ini alam bawah sadarnya ini ya, ngelupain dia itu nggak, ngelupain kamu itu nggak bisa, kamu juga begitu, itu juga sama yang dirasakan dia gitu. Bingung gitu kan, pingin ada kebebasan yang nggak bisa gitu, kamu nggak punya waktu buat ketemu sama dia. Nah, kamu nggak punya izin gitu. Sedangkan dia mah ready. Di sini ada Sagittarius ya. Tapi sulit untuk mendapatkan jalan kamu untuk bertemu dengan dia ya. Mungkin ini yang menjadi keresahannya kamu, karena memang kamu sudah sangat kangen banget sama dia tapi belum ada eh, jalan yang membuat kalian bisa bertemu ya. Jadi kebahagiaan yang besar ini mau datang terlambat ya, karena kamunya banyak sedih. Tapi memang betul ya, kalau aura sedih itu menutupi jalan kerejekian ya. Teman-teman ini iseng-iseng gitu ya, benar. Di sini ada the High Prince ya, kayak banyak rahasia loh, hidupnya itu banyak rahasianya. Banyak rahasianya yang disembunyikan oleh teman-teman. Mungkin karena energinya ya orang-orang yang ceria gitu, orang-orang yang bersih biasanya itu banyak menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Oke, teman-teman semuanya, ini hanya pembacaan tarot saja ya. Disclaimer bahwa bacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak. Bisa juga ini energinya vice versa yang sedang dia rasakan saat ini seseorang yang sedang kamu pikirkan. Jadi pesan dari aku adalah dari penyangkalan atau denial teman-teman ini terhadap kode alam, kode semesta ya, yang udah jelas-jelas teman-teman bisa melihat itu ada tanda bahwa mungkin ada keburukan yang kalau dijalani akan menghambat kesuksesan ke depannya. Tapi karena teman-teman ini kayak masih belum bisa apa ya, kayak denial lah pokoknya gitu ya, pengen dicoba aja dulu gitu, maka harus punya keceriaan. Kalau enggak bisa banyak satu persatu hal-hal yang gak diinginkan itu keluar ya. Terus apa ya, kalau aku sih melihat dari gambaran kartunya si Five of Pentacle di sini ya, dia kan orang yang ya bisa dibilang workaholic banget gitu ya. Ini bisa juga orang ini si Capri ya, memang orang yang nggak bisa berjauhan gitu secara
hubungan, tetapi ada Sagittarius di sini, dimana yang bisa mengajari seseorang ini untuk caranya berhubungan LDR seperti apa. Karena untuk orang-orang seperti Sagittarius, Aquarius, Gemini nih, hubungan LDR nih gampang, bisa dilakuin. Ya, bisa aja itu terjalin bahkan sampai lama gitu. Walaupun di dalamnya itu ada permasalahan yang sama, yang bikin kalian tuh putus nyambung. Tetapi selalu hubungan ini tuh kayak langgeng, selalu berubah jadi cepet banget gitu baikannya. Supportnya aja bener-bener luar biasa. Jadi saling support ya. Sagittarius, Aquarius, Gemini, Capricorn ini kalau punya orang ketiga gitu ya, itu tuh supportnya beneran kayak nggak main-main, tapi bisa menjaga waktu, bisa menjaga kerahasiaan. Jadi nggak kayak nggak dibuat pusing, nggak dibuat menangis, jadi di happyin aja, diceriain aja. Jadi kayak bentuk apa sih namanya, aku kayak gitu orangnya, suka lupa nih kalau mau ngomong nih, kayak bentuk support system aja gitu, nggak dibuat serius, tapi cintanya kayak bener-bener bisa menghargai kamu, kamu menghargai dia, menghargai waktu kamu, kamu menghargai waktu dia. Jadi kayak bener-bener enak banget, dia ajak sharing, diajakin ngobrolin masalah apa aja gitu, nggak gampang kesinggungan. Ini awal-awalnya memang banyak banyak kesalahpahaman karena jarang atau sulitnya berkomunikasi. Ya, oke teman-teman semuanya, kita cek yuk rising, sun, moon, zodiaknya dari ada Aquarius ya, ada Virgo, ada Cancer, Sagittarius, Cancer, lalu ada Cancer, ada Gemini, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn ya teman-teman semuanya. Lagi kebanyakan si Aquarius. Aquarius kan banyak ya kita mendengar beberapa kreator zodiak yang bilang kalau Aquarius tuh nggak pernah di-list dalam hal kejahatan, nggak pernah di-list dalam hal perselingkuhan. Padahal kalau ditelusuri dalam kartu tarot sendiri, aku udah tadi barusan kita lihat ya, itu tuh paling pinter, paling bijaksana, paling bisa ngatur waktu gitu ya. Kondisi segala macam apapun bisa, nggak bakal membuat dia jadi hambatan. Sagittarius juga tuh. Cancer udah terkenal ya, tapi orang-orang nggak ada yang tahu tentang si Aquarius ini. Emang orangnya dingin, tapi dia kalau udah jatuh cinta, apalagi ini orang yang dia sembunyikan, beneran effort-nya nggak main-main ya. Apa aja bisa dia belikan ya. The world, dunianya dia itu bakal dikasih, walaupun itu orang yang dia sembunyikan. Ada the High Prince. Walaupun sebenarnya itu bertentangan dengan jalan hidupnya. Ada the Hermit nih, bertentangan banget dalam hidupnya, tapi kalau sudah kadung cinta ya memang agak susah. Buat teman-teman siapapun dimanapun berada, waspada dengan virus merah jambu. Perhatikan siapa orang yang sedang kamu sukai, yang sedang kamu cintai. Apakah dia sudah punya pasangan? Apakah dia sudah punya keluarga? Jangan terlampau melewati batas, karena segala sesuatunya itu pasti akan ada waktunya untuk terbuka. Jadi selamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan, akan membuat kita akan merugi di masa depan. Bahkan kita kehilangan banyak kesempatan dalam kehidupan untuk hidup berbahagia. Jika kamu memang mampu melakukan hal seperti ini, maka kamu harus penuh perhitungan ya, harus tahu perhitungannya supaya kamu tidak mendapatkan kerugian di saat usia kamu mungkin sudah matang. Sudah harusnya di usia matang itu kan kembali ke jalan yang benar, justru kamu malah sedang diberikan kenikmatan, kelancaran rezeki dan kemewahan. Maka jangan sampai seseorang ini saking cintanya kamu sama dia, kamu berikan semua sampai kamu lupa mengurus diri kamu sendiri ya. Selalu ingat merawat diri ya, dengan cara jangan tinggalin ibadah. Itu juga kan merawat diri ya, karena mental itu dirawatnya dari situ. Jangan lupa juga
Amal itu juga mungkin dari sikap kamu ya, beramah tamah sama siapapun. Kamu nggak suka dengan orang-orang, kamu pengennya sukanya sama orang yang kamu pengen aja baru bisa jadi temen kamu. Jangan kasihan tahu nggak, banyak orang yang senang sama kamu tuh kalau lagi ngumpul ya sama teman-teman itu kamu selalu paling beda, dan itu yang membuat kamu selalu disukai, dihargai, dihormati, disenangi, ditunggu-tunggu kedatangannya. Oke, see you, bye-bye semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Bye-bye.